Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, kali ini mau cari tempat syuting yang beda dari tempat biasanya. Sebentar, nah kayaknya enak di bawah pohon ini nih. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah dapat tempat spot buat bercerita mistis. Ini kalau nggak percaya, ini di belakang saya kebun salak. Toh, kebun salak. Oke, saya mau menceritakan mengenai kejadian sekitar tahun 2010-2011. Enggak 2013 lah kalau nggak salah. Waktu itu anak saya masih umur 3 tahun. Nah, kejadiannya itu unik sebenarnya dari sisi logika dan dari sisi metafisika. Bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Oke teman-teman, ceritanya berawal dari waktu itu anak saya main di komplek lah ya, main di komplek itu sampai jam setengah 6 kalau nggak salah, setengah 6 sore ya. Itu pulang, saya baru pulang kerja juga. Nah jam 7 kurang itu tiba-tiba itu anak nangis. Wah nangis kesakitan sampai kita manggil tukang urut diurut bisa tuh. Itu ternyata di bawah perutnya ya, di bawah perutnya itu yang sakit katanya. Terus sudah diam, sakit lagi, dipanggil lagi tukang urutnya. Itu kayak yang kedua ini, tukang urut yang sama itu begitu ngelihat gitu kaget kan. Nah, lihat ya posisi telurnya itu, ini kaget. Dia bilang, tidak berani lah, mending dibawa ke dokter udah. Nah, tapi saya ngelihat tuh ada yang aneh dari cara nangis, cari apa itu. Kayaknya saya hubungin teman saya. Waktu itu masih musim BlackBerry ya. Saya hubungin teman saya yang bisa lah. Teman saya yang bisa waktu itu, oh ini jawaban dari teman saya. Oh ini ada yang nempel. Tapi yang nempel anak saya itu bukan bermaksud jahat. Tapi karena yang nempel itu suka sama anak saya. Nah, tapi kondisi anak saya kan capek. Akhirnya berefek di itu, sakit di telurnya waktu itu. Akhirnya teman saya beresin dari jarak jauh tuh, diberesin teman saya. Saya pas di teras tiba-tiba saya ngeliat itu ada yang keluar dari rumah, bus itu terlempar itu masuk ke rumah kosong di depan rumah. Anak saya udah sembuh kan, dia udah diberesin. Tapi selang jam 8 ya anak saya nangis lagi waktu itu. Rumah saya tuh udah dirapetin sama temen saya lah. Nangis lagi. Akhirnya ya udah, jalan satu-satunya kita bawa ke dokter lah. Nah pada saat itu kan saya emosi. Saya ke rumah kosong itu, di depan rumah kosong saya maki-makinya begini sih, dalam artian kamu yang saya bilang, saya nggak menyalahkan kamu suka sama anak saya, kamu mau main sama segala macam, tapi karena kamu seperti itu, anak saya kondisinya juga lagi kecapean, akhirnya berefek. Saya bilang, kamu udah yang bikin sakit, kamu juga yang harus nyembuhin. Waktu itu saya bilang gitu waktu itu. Nah, anak saya kan nangis terus. Uniknya waktu keluar rumah masuk mobil diem tuh, udah nggak sakit lagi, tapi kan akhirnya kan saya berpikiran ini harus ada di samping metafisika, tapi kan kita harus melihat dari sisi medisnya seperti apa kan. Akhirnya
akhirnya kita bawa ke dokter. Nah dari sisi medis itu kata dokter jaringan antara pelapis antara apa ya, telur sama itunya itu usus sama ininya ada yang terbuka. Jadi pada saat ada usus tuh yang turun ke bawah ke kantong telurnya itu, anak akan kesakitan dan baru bisa dioperasi kalau umur 5 tahun lah kalau nggak salah waktu itu. Nah dari situ kan dari sisi medis sudah dapat nih medisnya, oke kita terima medisnya. Nah waktu itu akhirnya ya udah anak nggak boleh capek kan, ya kita kurangin kegiatan anak yang capek-capek itu. Tapi kadang-kadang kambuh. Pada saat kambuh ya saya hubungin teman saya yang di daerah lain atau di Cirebon lah, teman main lah, itu disembuhin dari jarak jauh. Selang 10 menit sembuh. Gitu terus. Akhirnya pas pulang kampung itu ke Jogja, ada teman menyarankan ke Pak A gitu kan. Ya udah kita ke Pak A itu. Ya dia obati secara metafisika ya. Akhirnya sembuh juga, tapi ya kambuh lagi ya, karena kan mungkin kalau secara medis juga nggak bisa ini ya, nggak bisa full sembuhnya kan. Akhirnya ada teman ngelihat gitu, teman saya bilang ini waktu hamil ibunya itu pernah nggak buat salah, dalam artian buat salah apaan, buat salah tapi nggak sengaja. Karena teman saya melihat nih, teman yang terakhir nih, dia ngelihat kayak suatu lumpang ya, lumpang tuh yang buat numbuk beras atau jamu atau apapun dari batu tuh. Itu ada hubungannya antara telur anak saya dengan itu. Jadi telur anak saya kalau dilihat di jaringan itu kayak ada kawat kecil gitu. Ya nggak tahu ya, entah apalah waktu itu, entah mungkin pas hamil nggak sengaja kakinya dinaikin di atas itu. Nah ini pas balik ke Jogja lagi, pas mudik, teman saya menyarankan itu telurnya anak saya di apa namanya ya, telur anak saya itu ditempel ke lumpang itu, ditempel. Udah saya ikutin kan, kayak semua kan harus kita coba. Begitu pulang ke Jogja, telur anak saya itu saya tempel di tempat numbuk beras itu. Udah. Terus saya nanya ke teman saya itu waktu itu, apa namanya, masih ada nggak kayak kawat kecil di situ? Pas teman saya ngeliat sudah nggak ada. Dan ya percaya nggak percaya teman-teman, sejak saat itu anak saya nggak pernah kambuh lagi, karena ya waktu itu kan kita sebut kalau secara medis hernia lah ya, itu hernia. Setelah ditempel itu sampai sekarang sudah nggak pernah lagi sakit, biarpun dia lagi capek atau kecapean segala macam aktivitas gitu ya, udah enggak. Ya ini akhirnya kembali lagi ke masing-masing ya, antara percaya nggak percaya mengenai hal itu. Tapi kalau dari sisi medisnya itu adalah hernia, kalau dari sisi metafisikanya itu adalah kecapean atau apapun itu, nanti berentetan dan di telurnya itu kayak ada kawat kecil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 di Kebon Salak. Salam.